Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Nurul Asiyah, Ayunini Wangnastiti, Cindy Siva Faujiah, Helmiatul Hasaniyah, Irfada Rojatunisa, dan Ija Amrina Rosyada akan mempresentasikan macam-macam pembelajaran sentra. Untuk itu langsung saja ke pembahasan yang pertama, ada definisi model pembelajaran sentra dan sentra bermain yang akan dijelaskan oleh Saudari Ija. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi pada malam hari ini. Materi pertama yaitu definisi model pembelajaran dengan pendekatan sentra di PAUD. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan dalam lingkaran atau circle funds dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Jadi di dalam pembelajaran dengan sentra ini membentuk lingkaran di mana guru sebagai moderator atau yang memberikan persyaratan dalam permainan tersebut. Nah, di dalam sentra pembelajaran tersebut ada 3 kegiatan, yaitu pertama bermain secara sensori motorik, yang kedua main peran, yang ketiga main pembangunan. Selanjutnya, zona atau arena bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai pijakan lingkaran yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang. Nah, dalam sentra tersebut ada arena bermain, di mana dengan arena bermain tersebut guru bisa mengembangkan beberapa aspek pada anak dengan cara bermain sambil belajar. Ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan sebagai sentra pembelajaran. Yang pertama itu semua yang dipelajari anak harusnya bermakna. Jadi walaupun pembelajaran bermain sambil belajar, tapi bermainnya anak itu harus ada yang bermaknanya. Jangan sampai hanya sekedar bermain. Yang kedua, anak belajar dalam lingkungan kehidupannya. Jadi dalam kegiatan sehari-hari anak bisa belajar. Yang ketiga, guru mengaitkan semua tema dalam setiap pembelajaran. Yang keempat, harus ada sumber informasi. Yang kelima, ada ketertarikan atau kreativitas guru dalam menyajikan materi. Jangan sampai anak tersebut bosan. Jangan sampai kayak materi tersebut tidak tersampaikan dengan baik sehingga anak-anak tidak ada ketertarikan dalam materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilmi. Saya serahkan kepada moderator. Maaf, belum di unmute dulu dari ini. Ya, mohon maaf. Terima kasih kepada Saudari Ija. Baik, terima kasih kepada Saudari Ija yang telah menjelaskan materi mengenai definisi model pembelajaran sentra dan juga sentra bermain. Selanjutnya, materi tentang sentra bermain balok dan juga sentra bermain peran kecil akan dijelaskan oleh Saudari Anissa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Hilmi. Yang pertama, sentra balok. Sentra balok memfasilitasi anak bermain tentang konsep, bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapihan, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Bermain balok selalu dikaitkan dengan mainan peran mikro dan bangunan. Yang dibangun anak digunakan untuk bermain peran. Alat dan bahan main sentra balok, yaitu yang pertama balok-balok dengan berbagai bentuk dan ukuran, yang kedua balok aksesoris untuk main peran, yang ketiga Lego berbagai bentuk, yang keempat kertas dan alat tulis. Yang kedua sentra main peran kecil atau mikro. Main peran kecil mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil. Alat dan bahan sentra mainan peran kecil atau mikro, yaitu
berbagai miniatur mainan, berbagai mainan alat rumah tangga, berbagai mainan mini alat kedokteran, berbagai mainan mini alat transportasi, berbagai mainan mini alat tukang. Mungkin cukup sekian tentang sentra balok dan sentra main peran. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah menjelaskan tentang sentra bermain balok dan juga sentra bermain peran kecil. Selanjutnya untuk sentra bermain peran besar dan juga sentra imtak akan dijelaskan oleh Saudari Cindy. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu sentra main peran besar. Nah, sentra main peran besar ini anak dapat mengekspresikan ide-idenya dengan memerankan seseorang atau sesuatu. Nah, sentra main peran ini memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan melalui peran-peran yang dimainkan. Nah, dimulai dari yang terdekat, yaitu keluarga, hingga lingkungan di sekitar mereka. Nah, di sentra main peran ini, anak bisa membayangkan dirinya di masa depan. Nah, misalnya seperti apa yang mereka cita-citakan. Contohnya, yaitu seperti mainan dokter-dokteran. Nah, dengan ini, anak bisa mengekspresikan dirinya sebagai dokter yang sedang memeriksa pasiennya dan juga mengumpulkan alat-alat P3K dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sentra imtak. Nah, pada sentra ini berisi berbagai kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai agama, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sentra ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan beragama pada anak sejak dini dan membentuk pribadi yang cerdas, berperilaku sesuai dengan norma-norma agama. Nah, kegiatan yang dilakukan ini merupakan kegiatan yang sederhana dan menyenangkan bagi anak. Nah, mengingat bahwa pengenalan dan pemahaman terhadap agama merupakan suatu konsep yang abstrak, perlu diterjemahkan menjadi aktivitas yang konkret bagi anak. Nah, bahan-bahan yang disiapkan yaitu seperti bangunan ibadah berbentuk mini, kemudian alat-alat sholat, berbagai macam buku agama, buku cerita Islami, dan lain sebagainya yang bernuansa agama atau Islami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara di sini yang telah menjelaskan sentra bermain peran besar dan juga sentra imtak. Selanjutnya ada sentra seni dan juga sentra persiapan yang akan dijelaskan oleh Saudari Niwang. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Hilmi. Untuk selanjutnya yaitu ada sentra seni. Sentra seni dapat dibagi dalam seni musik, seni tari, seni kriya, atau seni pahat. Nah, penentuan sentra seni yang dikembangkan tergantung pada kemampuan satuan PAUD. Jadi tergantung PAUD itu mau mengembangkan sentra seni musik, seni kriya, atau seni pahat, atau seni tari. Nah, disarankannya minimal ada 2 kegiatan yang dikembangkan di sentra seni, yaitu seni musik dan seni kriya. Nah, sentra seni mengembangkan kemampuan motorik halus, keselarasan gerak, nada, aspek sosial emosional, dan lainnya. Lalu yang keenam, ada sentra persiapan. Sentra persiapan lebih menekankan pengenalan keaksaraan awal pada anak. Penggunaan buku, alat tulis dapat dilakukan di semua sentra. Tetapi di sentra persiapan lebih diperkaya jenis kegiatan bermainnya. Pada kelompok anak paling besar yang segera masuk sekolah dasar. Frekuensi main di sentra persiapan lebih banyak. Nah, kegiatan persiapan dapat juga diperkuat dalam jurnal siang. Jadi, di sentra persiapan ini, anak-anak digerakkan untuk persiapan masuk ke jenjang sekolah yang
lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Dikenalkan dengan aksara, bagaimana cara menulis, penggunaan buku, seperti itu. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Teh Hilmi. Silakan Teh Hilmi. Baik, terima kasih Tani Wang untuk penjelasan sentra seni dan juga sentra persiapan. Untuk selanjutnya, materi mengenai sentra bahan alam akan dijelaskan oleh Saudari Irfa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan selanjutnya saya akan membahas tentang sentra bahan alam. Sentra bahan alam ini kental dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Juga sentra bahan alam ini diisi dengan berbagai bahan main yang berasal dari alam, seperti air, pasir, bebatuan, dan daun. Nah, biasanya sentra bahan alam ini kita mengenalkan kepada kepada anak tentang pengetahuan sains, matematika, juga seni. Juga mengajak anak untuk bermain air, bermain pasir, bebatuan, dan daun, supaya anak lebih dekat kepada alam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Irfa yang telah menjelaskan sentra bahan alam. Untuk yang terakhir ada sentra memasak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk sentra memasak itu kaya dengan pengalaman unik bagi anak, di mana anak bisa mengenal berbagai bahan makanan dan juga proses